Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penulisan publikasi ilmiah, Ibu Fadila Ayuning Tias MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait penulisan daftar pustaka. Izin memperkenalkan diri, saya Devi Oktaviani Putri sebagai moderator, dan ada teman saya Rahmi Fauzia sebagai pemateri pertama, dan ada Naila Sifa sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Rahmi Fauzia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Menurut Groyscraft, yang dimaksud dengan daftar pustaka adalah bibliografi, sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang sedang dikerjakan. Daftar pustaka bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebuah tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulisnya saja, akan tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka lebih umum dalam mengambil sumbernya dan tidak mesti memukilkannya dalam batang tubuh karya ilmiah. Selanjutnya, manfaat daftar pustaka. Yang pertama, untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang berhubungan dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah ini. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui di kota mana penerbitan buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Informasi ini bisa dimanfaatkan untuk melihat relevansi atau keakuratan isi buku. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar, memenuhi etika penyusunan karya ilmiah, bentuk wujud terima kasih kepada penulis lain, dan ekspresi menunjang ide-ide penulis. Yang keempat, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain dan penulis. Yang kelima, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Yang keenam, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peran dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Yang ketujuh, menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat. Yang kedelapan, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Seperti yang kalian tahu bahwa penulisan daftar pustaka untuk karya tulis ilmiah itu sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ragam gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada apostyle. Apostyle itu model penulisan rujukan dan kutipan dalam penulisan ilmiah yang dikembangkan oleh American Psychological Association. Gaya penulisan ini digunakan untuk mengutip sumber-sumber informasi dalam karya ilmiah, termasuk cara penulisan kutipan teks dalam daftar pustaka. Format penulisan dalam daftar pustaka apa ini? Ada yang pertama itu nama belakang, koma nama depan. Nama belakang itu ditulis dengan lengkap, sedangkan nama depan atau nama tengah itu cukup disingkat saja. Lalu titik, tahunnya, titik, judul, titik, kota penerbit, titik, dan nama penerbit, titik. Seperti yang ada di contoh yang ada di PPT. Yang kedua ada CMS.
atau Chicago Manual of Style. CMS ini adalah salah satu panduan penulisan dan pengutipan yang paling banyak digunakan di bidang humaniora seperti sejarah, sastra, dan seni. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1906 oleh Universitas of Chicago. Panduan ini terus dikembangkan dan diperbarui dengan edisi terbaru yang memberikan pedoman lebih relevan untuk penulisan modern. Format penulisannya yaitu nama belakang, nama depan, titik judul, titik kota penerbit, lalu titik 2 nama penerbit, tahun terbit, titik. Contohnya seperti yang ada di poin ini. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Naila Syifa. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Selain perujukan di dalam teks, penulisan daftar pustaka juga harus dilakukan. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, judul buku, tahun terbitan, kota penerbit, dan nama penerbit. Gelar yang dimiliki oleh pengarang tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Yang pertama dari buku, contohnya tuh nama belakang pengarang, nama depan pengarang, titik tahun terbitan, titik judul buku dicetak miring, titik kota penerbitan, titik 2 sama nama penerbit, titik. Yang kedua ada jurnal dan terbitan karya ilmiah sejenis. Ininya nama belakang pengarang, nama depan pengarang, titik tahun terbitan, titik judul artikel dicetak miring, titik judul jurnal, titik nomor jurnal dicetak miring, sama nomor halaman, titik. Yang ketiga ada dokumen resmi. Dokumen resmi adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan jenis ini digunakan nama lembaga sebagai nama penulis. Contoh penulisan daftar pustaka yang berupa dokumen resmi. Nama lembaganya dituliskan di depan, titik tahun terbit, titik judul dokumen, titik kota tempat terbitan, titik 2 sama nama penerbit, titik. Selanjutnya yang keempat, rujukan dengan pengarang yang sama. Rujukan dan pengarang yang sama untuk daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama. Nama pengarang yang kedua dan seterusnya tidak dituliskan lengkap tetapi diganti dengan garis lurus tengah. Contohnya tuh penulisan daftar pustaka dengan pengarang yang sama. Judul, nama pengarang, nama belakang pengarang, nama depan pengarang, titik, tahun terbitan, titik, judul, titik, kota tempat terbit, titik 2, penerbit. Nah, yang selanjutnya, nama pengarangnya tidak dituliskan lengkap tetapi diganti dengan garis lurus tengah, titik tahun terbit, titik judul, titik kota tempat terbit, titik nama penerbit, titik. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat paham atas apa yang telah kita jelaskan. Apabila ada yang belum dimengerti, boleh kalian komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.